Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pesan harian seputar kehidupan, motivasi Islami dosis tinggi. Kali ini saya akan menyampaikan kisah tentang Abu Bakar As-Siddiq dan dengan tema percaya kepada Allah, enyah kegundahan. Sahabat-sahabatku, Gua Sur menjadi saksi bagaimana Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq berlindung di dalamnya dari kejaran musuh saat hijrah menuju Madinah. Mereka memutuskan untuk berlindung di dalam gua sebab kejaran musuh sudah semakin dekat. Musuh yang mengejar ternyata curiga bahwa keduanya bersembunyi di dalam gua. Mereka pun berusaha untuk mencari tahu. Ketika mereka sudah sampai di mulut gua, Abu Bakar dengan suara yang pelan berkata, "Kalau mereka melihat ke bawah, tertangkaplah kita, wahai Rasulullah." Badan Abu Bakar As-Siddiq bergemetaran. Bukan kematian yang ditakutkannya, namun beliau takut jikalau terjadi sesuatu yang menyakitkan pada Rasulullah SAW. Abu Bakar khawatir dakwah Islam tidak berlangsung lagi setelah itu. Rasulullah SAW berusaha menenangkan Abu Bakar. Beliau bersabda, "Janganlah bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Al-Quran mencatat peristiwa ini untuk menjadi petunjuk bagi kita semua. Di dalam Quran surat At-Taubah ayat yang ke-40, yang artinya adalah, "Jika kamu tidak menolongnya, sesungguhnya Allah telah menolongnya. Ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, 'Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita.' Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya dan membantu dengan bala tentara atau malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi, maha perkasa, maha bijaksana." Iya, surat At-Taubah, yaitu surat yang ke-9 di dalam Al-Quran, ayat yang ke-40, di mana menjelaskan tentang peristiwa di mana Abu Bakar As-Siddiq dan Rasulullah SAW sedang berlindung di Gua Sur. Sahabat-sahabatku, kala itu musuh yang sudah berada di mulut gua bisa saja menemukan Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq jika mereka masuk ke gua itu. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat mereka tidak yakin bahwa Rasulullah dan Abu Bakar ada di dalam gua. Iya, Allah membantu Rasulullah dan Abu Bakar dengan bala tentara yang tidak terlihat oleh mereka. Di mulut gua itu ada seekor laba-laba yang membuat sarangnya, dan ada seekor burung yang mengerami telur-telurnya dengan tenang. Melihat kedua tanda tersebut, musuh tidak lagi yakin bahwa Rasulullah SAW dan Abu Bakar ada di dalam gua. Karena jika mereka ada di dalam, tentu sarang laba-laba itu akan hancur dan burung yang sedang mengeram itu pun akan pergi dari gua. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kisah yang sekelumit ini, insya Allah kita bisa mengambil hikmah yang banyak. Yang pertama, melalui kisah ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bagaimana cara yang benar dalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah yakin bahwa Allah akan memberikan bantuan. Tidak ada sesuatu yang dapat terjadi jika Allah tidak mengizinkan.
Namun, usaha yang baik juga dituntut dari kita. Tidaklah benar kalau ada orang yang meninggalkan usaha dengan alasan bertawakal kepada Allah. Yang benar, berusahalah dulu sesanggup-sanggupnya, kemudian menyerahkan diri kepada Allah. Sahabat-sahabatku, dahulu ada seorang sahabat yang datang ke Masjid Nabawi di Madinah. Orang itu langsung masuk ke masjid tanpa mengikat untanya. Rasulullah SAW pun bertanya, "Kenapa kamu tidak mengikat untamu?" Dan orang itu menjawab, "Saya bertawakal kepada Allah." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ikatlah dulu untamu itu baru bertawakal kepada Allah." Jika Rasulullah SAW yang sudah jelas mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu keras usahanya sebelum bertawakal, maka kita sudah seharusnya juga lebih memperhatikan bagaimana ikhtiar kita sebelum bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sesuatu yang dapat terjadi jika Allah tidak mengizinkan. Dan pelajaran yang kedua adalah, bila kita sudah bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kegundahan akan enyah begitu saja. Abu Bakar As-Siddiq yang sedang gundah ditenangkan oleh Rasulullah SAW, dan beliau bersabda, "Janganlah bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Maka agar kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus yakin bahwa kita sedang bersama Allah, dengan memastikan bahwa jalan yang kita tempuh adalah jalan yang benar dan jalan yang halal. Dengan demikian Allah akan bersama kita. Jika kita lemah, Allah akan menguatkan. Jika kita merasa was-was, Allah akan menurunkan ketenangan di hati kita. Kemudian pelajaran yang ketiga, berkorban untuk orang yang dicintai. Ya, cinta Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah SAW tidak terbantahkan lagi. Di dalam gua itu, Abu Bakar membuktikan cintanya dengan pengorbanan yang dahsyat. Abu Bakar mempersilahkan Rasulullah SAW untuk berbaring dan meletakkan kepala di paha Abu Bakar. Saat Rasulullah tertidur, Abu Bakar melihat seekor ular yang hendak keluar dari lubangnya. Abu Bakar segera menutup lubang ekor itu dengan kakinya agar tidak melukai Rasulullah. Namun dengan segera pula ular itu menggigit kaki Abu Bakar. Beliau sontak menahan sakit sekuat-kuatnya, berusaha agar tidak bersuara, hanya agar Rasulullah yang sedang kelelahan bisa beristirahat dengan tenang. Kemudian pelajaran yang keempat adalah, perjalanan yang sukses membutuhkan perencanaan yang matang. Apalagi jika perjalanan itu sangat penting. Perjalanan hijrah ke Madinah itu sudah direncanakan sematang-matangnya, termasuk berlindung ke dalam gua Sur selama beberapa malam. Ketika Abu Bakar bersama Rasulullah berada di dalam gua, Asma binti Abu Bakar ditugaskan untuk mengantarkan makanan. Agar tidak ada jejak kaki, ditugaskanlah seorang penggembala kambing menggiring kambing-kambingnya untuk menutupi jejak tersebut. Adapun untuk membimbing perjalanan ke Madinah melewati jalur yang jarang dilalui oleh orang, Abu Bakar membayar seorang penunjuk jalan yang bernama Abdullah bin Uraikid. Nah, sahabat-sahabatku, dari kisah perjalanan hijrah ini sesungguhnya kita bisa menyaksikan satu hal penting, bahwa usaha-usaha manusiawi selalu dilakukan Rasulullah SAW. Dan tidak hanya kejadian-kejadian serba ajaib yang terjadi. Tentu usaha-usaha manusia itu dilakukan untuk mengundang turunnya bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita lemah, Allah akan menguatkan.
Jika kita merasa was-was, Allah akan menurunkan ketenangan di hati. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah menyimak kisah menyibak hikmah, motivasi Islam dosis tinggi dengan kisah Abu Bakar As-Siddiq tentang percaya kepada Allah dan enyah kegundahan kita. Terima kasih atas perhatian antum-antumat semua. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.